Dewan Juri sadari bahwa pendidikan merupakan suatu aspek yang penting dalam memajukan kualitas sumber daya manusia. Jika pendidikan tidak ada, ilmu pengetahuan seseorang tidak akan bisa berkembang dengan pesat. Saat ini pendidikan khususnya di Indonesia masih menerapkan sistem pengelompokan siswa berdasarkan usia dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Contoh, siswa dengan umur 7 tahun akan masuk kelas 1 SD, umur 8 tahun akan masuk kelas 2 SD, dan hal seperti itu. Sekolah dasar dan sekolah menengah tersendiri ialah dikategorikan sebagai pendidikan yang wajib ditempuh di Indonesia. Maka dari itu penting untuk memajukan kualitas sistem pendidikan di sekolah dasar hingga menengah demi terciptanya suatu SDM yang berkualitas sejak dini. Dewan Juri, kita juga perlu sadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan di Indonesia itu cenderung untuk menuntut atau meminta siswa untuk mampu memahami semua mata pelajaran yang ada. Nah, bila nantinya sistem pengelompokan siswa di status quo ini diteruskan, ini hanya akan berdampak buruk bagi aktor-aktor yang ada, yakni siswa tersebut dan guru-guru yang mengajar. Mengapa? Karena satu, kita akan perlu karakterisasi dua tipe siswa. Ada siswa yang fast learner, ada siswa yang slow learner. Siswa fast learner ada siswa yang memiliki kemampuan daya serap yang baik dan dapat memahami materi dengan cepat. Sedangkan siswa yang slow learner memiliki kemampuan daya serap materi yang kurang baik dan perlu penjelasan berulang-ulang untuk memahami suatu materi tertentu. Dan yang kedua, guru akan serba salah dalam status quo. Mengapa? Karena guru masih mengajar di suatu kelas yang dimana tergabung dalam siswa yang slow learner dan fast learner. Siswa yang slow learner cenderung lebih butuh penjelasan yang lebih berulang-ulang dan detail untuk lebih memahami terkait materi tertentu, sedangkan siswa fast learner memiliki potensi untuk bosan dan jenuh akan materi yang selalu diulang-ulang karena mereka merasa mereka sudah mahir dalam materi itu dan mereka tidak perlu mengulang-ulangnya. Namun guru tersebut terpaksa mengulangnya karena demi tercapainya pemahaman di sisi siswa slow learner ini. Seperti contoh dalam pelajaran bahasa Inggris di SMA untuk membuat kalimat dalam simple present tense, walaupun itu sudah diajarkan di SMP, namun ada beberapa siswa yang masih perlu bimbingan secara detail bagaimana cara membuat kalimat simple present tense dengan baik. Sedangkan siswa-siswa yang fast learner, mereka itu sudah terbiasa sejak SMP dan mereka sudah ahli dalam itu, dan mereka harus memiliki materi yang lebih jauh dan lebih kompleks dan lebih sulit lagi, sehingga mereka tidak bisa terus-terusan menunggu siswa slow learner untuk bisa memahami dulu baru mereka bisa lanjut ke materi yang lebih tingkatannya lebih lanjut lagi. Yang ketiga, dengan adanya situasi di status quo ini, jika diteruskan, ini akan menimbulkan masalah-masalah internal siswa di sekolah, seperti contohnya diskriminasi akademis, dan siswa yang slow learner akan cenderung untuk dibully oleh teman sekelasnya karena mereka memiliki kemampuan daya serap yang kurang atau kemampuan akademis yang kurang, dan itu sangat berbahaya bagi mental siswa. Maka dari itu kami merasa bahwa ini adalah latar belakang dari munculnya emosi kali ini, dan ini adalah suatu hal yang harus diselesaikan. Lalu dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dalam sistem pendidikan saat ini, kami sebagai tim pemerintah ingin menghapuskan metode pengelompokan berdasarkan usia tersebut dan menggantinya dengan metode pengelompokan berdasarkan kompetensi atau kepintaran, dengan mekanisme yang akan kami bawa, yaitu tes kompetensi untuk siswa-siswi yang baru masuk atau pindah di sekolah tersebut, dan menggunakan hasil acuan rekapitulasi nilai rapot dan ujian akhir sebagai acuan untuk menilai kompetensi siswa-siswa yang sudah lama belajar di sekolah tersebut. Dan jika tim oposisi mengatakan bahwa kecerdasan itu kan majemuk, siswa bisa saja pintar di bidang yang berbeda-beda. Iya benar, tapi di sini kami mempertegas bahwa kami memprioritaskan dengan membedakan pengelompokan itu dengan melihat siswa yang memiliki kemampuan daya serap yang baik dengan yang baik, dan siswa kemampuan yang memiliki daya serap yang belum baik dengan yang belum baik, sehingga kami tetap kami bisa memperjuangkan suatu sistem proses pembelajaran yang adil. Dan tentunya mekanisme seperti ini akan melalui sosialisasi kepada para orang tua murid terlebih dahulu agar tidak terjadi miskomunikasi terkait tujuan dan dari penerapan metode pengelompokan ini, seperti apa tujuannya, apa penyebabnya, dan bagaimana kita akan menerapkan suatu pengelompokan ini. Lalu masuk ke ranah argumentasi saya, mengapa mosi kali ini terjustifikasi untuk didukung atau disetujui. Yang pertama, satu, agar terciptanya sistem pendidikan yang adil. Sistem pendidikan yang adil itu menempatkan sesuatu atau siswa sesuai porsinya, dan sistem pendidikan yang sekarang itu tidak adil. Mengapa? Karena siswa masih terjebak dalam satu kelas yang ada siswa fast learner dan slow learner. Siswa yang fast learner akan serasa akan ditinggalkan atau diabaikan karena guru-guru lebih memprioritaskan siswa yang slow learner atau ketinggalan materi atau tidak pahami materi tertentu, dan siswa fast learner juga tidak dapat lanjut kepada materi-materi selanjutnya yang lebih sulit atau lebih kompleks bagi mereka, karena mereka harus menunggu siswa-siswa yang slow learner ini untuk paham dulu, sehingga guru mereka juga bisa melanjutkan materi-materi tersebut, dan ini merupakan suatu sistem proses pembelajaran yang tidak adil. Yang kedua, kami tegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa mengatasi masalah di status quo. Status quo kali ini ialah Indonesia sedang menerapkan kurikulum merdeka, di mana salah satu metode dari kurikulum merdeka itu adalah metode pembelajaran diferensial, di mana itu adalah metode yang menghadapi siswa dengan menggunakan perlakuan atau gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kenyamanan mereka. Dan ini sangat beresiko, karena bagaimana satu orang guru bisa mengatasi siswa dalam satu kelas yang jumlahnya 30-an orang dengan perlakuan yang berbeda-beda setiap individunya supaya mereka dapat memahami materi tertentu, dan guru akan kelelahan, dan tentu ini sangat merepotkan guru itu sendiri dan tidak mensejahterakan guru. Yang ketiga, kita harus paham
Yang ketiga, kita harus pahami bahwa SD sampai SMA merupakan pendidikan wajib seperti yang sudah saya katakan tadi, dan ini karena ini pendidikan wajib, kita harus maksimalkan ini semaksimal mungkin supaya mereka dapat memahami ilmu-ilmu atau materi-materi dengan baik, dan ini dapat bermanfaat buat masa depan mereka. Dan kami rasa dengan pengelompokan berdasarkan kompetensi ini akan lebih membantu untuk memaksimalkan pendidikan wajib ini. Lalu masuk ke argumentasi yang kedua, bagaimana akhirnya metode ini dapat bermanfaat bagi semua. Bermanfaat baik bagi semua. Yang pertama, bagi siswa slow learner akan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan lebih mudah dan fokus dalam memahami materi karena mereka dikelompokkan dengan siswa-siswa yang senasib dengan mereka, yaitu siswa slow learner. Dan siswa fast learner akan bisa mendapatkan materi baru tanpa menunggu penjelasan materi ulang untuk teman-temannya yang slow learner, dan mereka tidak akan merasa diabaikan oleh guru-guru mereka karena tidak ada siswa slow learner ini. Jadi mereka bisa terus mempelajari materi secara progresif dan berkembang, dan bisa melanjutkan ke tingkatan materi yang lebih sulit tanpa ragu. Lalu untuk guru-guru, ini di sisi kami, guru-guru akan lebih sejahtera. Mengapa? Karena tidak terbebani untuk mengajari dengan metode yang lebih kompleks, karena mereka sudah fokus terhadap salah satu metode saja, yaitu metode terhadap siswa fast learner dan slow learner. Dan itu merupakan suatu hal yang bagus dan akan membantu dalam hal sistem pendidikan atau proses belajar mengajar yang lebih praktis dan lebih efisien. Lalu yang ketiga, apa dampaknya untuk sekolah dan sistem pendidikan? Tentu saja ini bakal menciptakan suatu sistem pendidikan yang adil dan proses pembelajaran yang adil, karena tidak ada murid yang merasa diabaikan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu hal yang baik untuk diterapkan di sistem pendidikan saat ini. Dan jika tim oposisi mengatakan bahwa metode ini hanya akan memprioritaskan pendidikan di sisi akademis saja dan tidak memprioritaskan pendidikan di sisi etika, moral, dan lain sebagainya, kami rasa itu salah, karena pendidikan seperti etika, moral, dan lain sebagainya itu tetap bisa dilakukan walaupun kami berganti metode pengelompokan kelas seperti ini, karena hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan sisi akademis, dan itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendidik seorang siswa dalam hal pendidikan, moral, etika, dan hal seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih.